Semuanya, nama saya Jenny Trihartanti, mahasiswi jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya bakalan jelasin tentang jenis-jenis head pada pompa dan perbedaan antara susunan pompa single, seri, dan paralel. Langsung aja ya. Head pada pompa itu ada 4 jenis. Yang pertama head tekanan, kedua head kecepatan, ketiga head potensial, dan yang keempatnya itu head loss atau kerugian. Langsung aja ya kita bahas satu-satu. 1. Head tekanan. Head tekanan adalah head yang disebabkan oleh perbedaan tekanan statis antara sisi discharge, sisi yang harus disebutin sisi suction dan sisi discharge. Nah, itu namanya head tekanan. Inget-inget ya teman-teman. Nah, buat head kecepatan itu adalah head yang diakibatkan oleh perbedaan antara kecepatan aliran di sisi suction dan sisi discharge pompa. Terus lanjut ke yang ketiga, yaitu head potensial, diakibatkan oleh perbedaan perbedaan ketinggian antara sisi discharge dan sisi suction pompa. Yang terakhir ada head loss. Kerugian energi persatuan berat itu namanya head loss. Nah, head loss itu ada dua, ada major head loss dan minor head loss. Major head loss itu terjadi di sepanjang pipa aliran yang dialirkan oleh pompa atau menuju pompa gitulah. Nah, sedangkan minor head loss itu pada sambungan-sambungan pipa. Nggak harus sambungan sih, pokoknya setiap alirannya tuh berubah. Kan misalkan aliran pipa tuh ada yang tetap gitu ya, yang diameter pipanya segitu, tapi tuh nanti ada aja gitu yang ketika medannya berbeda. Oke, gini loh maksud aku. Medan yang dimaksud tuh di medan-medan tertentu itu kan saluran pipa tuh butuh modifikasi kan, entah kayak belokan, perpecahan apa sih, kayak percabangan gitu loh, sama sambungan gitu-gitu. Nah, itu jenis-jenis yang kayak gitu-gitunya itu loh yang dimaksud sebagai tempat terjadinya head loss minor. Nah, untuk jenis-jenis head loss minor ini sendiri bakal aku jelasin satu-satu pakai gambarnya masing-masing biar teman-teman semua di sini ngerti. Oke, langsung aja ya. Yang pertama namanya contraction. Nih, bisa dilihat nih. Jelas nggak sih? Jelas kan? Cukup jelas. Oke, contraction itu adalah pipa yang mengalami pengurangan dari cross sectional area dari sini ke sini itu secara mendadak dan membentuk suatu pinggiran yang tajam. Nah, ini yang disebut dengan contraction head loss minor. Nah, yang kedua ada enlargement. Ini aku udah bener nggak sih ngeliatin gambarnya? Nah, pokoknya kayak gini. Ini kebalikan dari contraction yang tadi loh. Kalau yang contraction kan dari diameter besar ke diameter kecil. Nah, kalau misalkan enlargement ini dari diameter kecil ke diameter besar. Pastinya kan ada aliran pecah tuh ya di setiap tempat-tempat yang seperti ini loh. Maksudnya head loss minor itu terjadi pada tempat-tempat yang mengalami pecah aliran kayak gini, tempat-tempat kayak gini. Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ada long band, gini bentuknya. Nah, long band ini merupakan sambungan pipa panjang yang membentuk sudut melingkar serta cross sectional area yang besar. Nah, ini namanya long band. Head loss minor juga terjadi di tempat yang kayak gini nih. Oke, lanjut ke yang keempat ada short band. Nah, short band ini sama kayak long band, cuman lebih pendek aja gitu. Ya. Oke, selanjutnya ada elbow band. Itu belokan pipa yang membentuk sudut 90 derajat dengan cross sectional area yang sangat kecil sehingga menghasilkan tekanan yang sangat besar. Nah, ini pasti head loss minor di sini itu kan agak gede juga ya, karena tiba-tiba terjadi kenaikan tekanan yang cukup tinggi. Selanjutnya
Selanjutnya ada mitre. Jadi sambungan. Ini bukan sambungan sih sebenarnya, kayak jalur pipanya, cuman yang bisa juga di sini pakai elbow bend tadi, tapi ini kayaknya di weld gitu, nggak pakai sambungan tapi di las pipanya ya, membentuk 90 derajat. Jadi ini namanya mitre yang kayak gini. Oke. Selesai semua head loss minor. Nah, itu dia tempat-tempat terjadinya head loss minor pada sistem perpipaan. Oke. Bahasan kedua di video ini itu adalah perbedaan antara pompa single, seri, dan paralel. Kalau untuk susunannya sih ya udah bisa kebayang lah ya. Kalau tunggal tuh kan sendiri, kalau seri tuh satu sumbu gitu loh. Kalau misalkan paralel ya kayak rangkaian paralel aja, gimana sih? Udah bisa ya. Paling nanti aku nih di sini bakal jelasin karakteristik dari masing-masing susunan pompa ini sendiri aja. Langsung aja ke karakteristik pompa single. Pompa single itu biasanya karakteristiknya sesuai dengan spesifikasinya aja sih. Terus kalau pompa seri biasanya dia itu punya debit aliran yang sama kayak pompa single, tapi yang bikin beda tuh di nilai headnya sih, biasanya lebih besar daripada pompa single. Nah, untuk pompa paralel itu punya nilai head yang justru sama pompa seri sebenarnya, hanya debit alirannya yang berbeda karena kan dia harus bercabang gitu kan, jadinya debit alirannya agak kepecah, jadi biasanya lebih kecil. Udah dua bahasan yang gue sampein, udah dua bahasan yang aku sampein di video ini. Untuk itu makasih buat teman-teman semua yang udah nonton, semoga bermanfaat walaupun cuma dua, dan belum tentu benar juga sih, makanya perlu juga masukan di kolom komentar. Jangan lupa ya. Dadah teman-teman, assalamualaikum.